Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Mulia Pambudi, NIM 001, akan mempresentasikan hasil mini research saya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan dan Makroekonomi terhadap Kredit UMKM oleh Perbankan di Indonesia. Latar belakang masalah, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat berkembang. Namun sayangnya Indonesia masih banyak hambatan yang mendorong perkembangan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Salah satu penyebab hambatannya ialah keuangan. Masalah keuangan tersebut tak lepas dari adanya campur tangan perbankan. Besarnya peran lembaga keuangan perbankan di suatu negara dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dewasa ini tidaklah dapat dipungkiri. Peran yang dijalankan lembaga keuangan sebagai perantara keuangan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana adalah salah satu alasan pertumbuhan perekonomian hanya dapat diwujudkan oleh lembaga perbankan. Rumusan masalah, apakah KAR berpengaruh positif terhadap kredit UMKM? Yang kedua, apakah NPL berpengaruh negatif terhadap kredit UMKM? Yang ketiga, apakah BOPO berpengaruh negatif terhadap kredit UMKM? Dan yang terakhir, apakah GDP berpengaruh positif terhadap kredit UMKM? Ujian penelitian menguji pengaruh KAR terhadap kredit UMKM. Yang kedua, menguji pengaruh NPL terhadap kredit UMKM. Yang ketiga, menguji pengaruh BOPO terhadap kredit UMKM. Dan yang terakhir, pengaruh GDP terhadap kredit UMKM. Manfaat penelitian, manfaat bagi investor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan. Karena semakin tinggi tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan, maka semakin baik perusahaan, sehingga dapat menarik para investor untuk berinvestasi terhadap perusahaan dan dapat menaikkan kredit UMKM perusahaan. Manfaat bagi akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh rasio keuangan dan makroekonomi terhadap kredit UMKM dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kredit UMKM. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat dilakukan pada perusahaan perbankan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga nantinya hasil dari penelitian tersebut dapat sama-sama dibandingkan. Pembatasan masalah. Penelitian ini memiliki batasan agar permasalahan hasil penelitian menjadi lebih representatif. Sebaiknya menggunakan rentang waktu yang lebih lama atau periode waktu yang terbaru. Landasan teori. KAR mencerminkan kemampuan bank untuk menutupi resiko kerugian dan dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam menandai kegiatan operasinya. NPL atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediari atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang ketiga, BOPO merupakan rasio rentabilitas, yaitu bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, GDP, seluruh barang serta jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh seluruh warga masyarakat. Kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut. Hipotesis 1, KAR berpengaruh positif terhadap kredit UMKM. H2, NPL berpengaruh negatif terhadap kredit UMKM. H3, BOPO berpengaruh negatif terhadap kredit UMKM. H4, GDP berpengaruh positif terhadap kredit UMKM. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, populasi dan sampel seluruh perbankan yang berada di Indonesia. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan yang berada di Indonesia. Variabel penelitian. Dependen adalah kredit UMKM, independen adalah KAR, NPL, BOPO, dan GDP. Metode analisis data. Analisis deskriptif. Jumlah data perusahaan sebanyak 34. Untuk variabel KAR, nilai minimum sebesar 10,00,
nilai maksimum sebesar 39,00 dan nilai rata-rata 21,21 dengan standar deviasi sebesar 7,935. Untuk variabel NPL, nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 9,00 dan nilai rata-rata sebesar 3,59 dengan standar deviasi 2,032. Untuk variabel BOPO, nilai minimum sebesar 68,00, nilai maksimum sebesar 181,00 dan nilai rata-rata 96,88 dengan standar deviasi 29,411. Kemudian untuk variabel GDP, nilai minimum sebesar 2,00, nilai maksimum sebesar 5,00 dan nilai rata-rata sebesar 4,79 dengan standar deviasi 0,641. Dapat dilihat untuk variabel kredit UMKM, nilai minimum sebesar 2,00, nilai maksimum sebesar 76,00 dan nilai rata-rata 22,41 dengan standar deviasi 20,497. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, uji normalitas. Hasil pengujian normalitas pada persamaan terhadap 34 sampel data bahwa data tersebut berdistribusi normal yang ditunjukkan dengan nilai K-S lebih dari 0,05 atau sebesar 0,191 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Semua nilai FIF tidak kurang dari 10 dan nilai toleransinya tidak lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Semua nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,497, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau heteroskedastisitas terpenuhi. Yang keempat, uji autokorelasi. Hasil output range test diperoleh nilai sebesar 0,153 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis nihil menyatakan nilai residual menyebar secara acak diterima. Dengan demikian maka tidak terjadi autokorelasi. Regresi berganda. Alfa min 11,559 adalah artinya apabila nilai KAR, NPL, BOPO, dan GDP bernilai lebih dari 0, maka kredit UMKM akan sebesar min 11,559. B1 0,095 artinya jika variabel KAR meningkat satu satuan dan variabel yang lain konstan, maka akan meningkat kredit UMKM sebesar 0,095. B2 4,839 artinya jika variabel NPL meningkat satu satuan dan variabel yang lain konstan, maka meningkat kredit UMKM sebesar 4,839. B3 min 0,253 artinya jika variabel BOPO meningkat satu satuan dan variabel yang lain konstan, maka akan meningkatkan kredit UMKM sebesar min 0,253. B4 8,168 artinya jika variabel GDP meningkat satu satuan dan variabel yang lain konstan, maka akan meningkatkan kredit UMKM sebesar 8,168. Uji determinasi atau uji adjusted R-square sebesar 0,060 atau 0,606%. Hal ini menunjukkan variabel independen KAR, NPL, BOPO, GDP, dan kredit UMKM menjelaskan varians kredit UMKM sebesar 0,06% dan sisanya sebesar 99,94% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi penelitian ini. Uji F meningkatkan bahwa nilai F sebesar 1,530 dengan nilai signifikan 0,220 lebih dari 0,05, maka diperoleh degree of freedom alpha K-1 N-K atau 0,05 4-1 34 4. Diperoleh F tabel pada tingkat kepercayaan 95% adalah sebesar 2,0
Dengan demikian F hitung kurang dari F tabel, yaitu 1,530 kurang dari 2,69. Dari hasil uji F ini berarti KAR, NPL, BOPO, dan GDP secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit UMKM. Kesimpulan, KAR berpengaruh tidak signifikan terhadap kredit UMKM pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI 2017-2018. NPL berpengaruh signifikan terhadap kredit UMKM pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI 2017-2018. Dan yang ketiga, BOPO berpengaruh tidak signifikan terhadap kredit UMKM pada perusahaan perbankan yang telah terdaftar di BI 2017-2018. Yang terakhir, GDP berpengaruh tidak signifikan terhadap kredit UMKM yang pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI 2017-2018. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.